Kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Begitu kita tidak pernah melayakkan diri kita, maka kita akan selamanya di situ. Perasaan tidak baik, perasaan negatif, berarti kita sedang mengalami ketiadaan cinta. Siapa penguasa perasaan kita? Bukankah diri kita sendiri? Jadi sekarang aneh, kita yang menguasai perasaan kita, tetapi kita ya menuduh pihak lain di luar diri kita seakan-akan merekalah yang telah menjadikan kehidupan kita seperti ini. Kan itu tidak adil, ya. Itu. Jadi apapun yang kita rasakan akan menarik orang, akan menarik kejadian, akan menarik keadaan, ya. Tergantung kita berada pada frekuensi mana. Karena yang akan kita tarik yang sama frekuensinya dengan ya perasaan kita sendiri, ya. Misalnya begini ya. Kalau kita sekarang sedang punya perasaan antusias, kita ungkapkan perasaan antusias ini, saya yakin kita akan menarik semua hal yang sefrekuensi dengan antusias. Sebaliknya ya, kalau kita sekarang sedang memiliki perasaan takut, dan kita mengungkapkan ketakutan itu lewat kata-kata, lewat tulisan, diekspresikan semua ketakutan itu, perhatikan saya, kita sedang menarik semua hal yang menakutkan dalam hidup kita. Itu semua diri kita penguasanya. Nah, jika kita dapat mengubah frekuensi perasaan kita setiap saat, awas ya, jika kita dapat mengubah frekuensi dan perasaan kita setiap saat, maka segala sesuatu di sekitar kita akan berubah pada frekuensi baru. Yuk sekarang, kenapa kita diberikan kehidupan? Makanya kalau saya punya keyakinan, ketika saya bangun pagi, tadi pagi, ya setelah saya berterima kasih kepada pemilik semesta atas kehidupan ini, ya, kemudian saya ungkapkan perasaan positif dalam diri saya. Hari ini saya akan ketemu orang yang menyenangkan, makanan yang menyenangkan, kehidupan yang menyenangkan. Saya ungkapkan semua perasaan itu dengan penuh rasa syukur, ya. Kenapa? Saya menyadari kalau saya diberi waktu untuk hidup, waktu itu adalah saat. Dan setiap saat kehidupan kita sebetulnya diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk mengubah frekuensi perasaan kita. Sudahlah, nggak apa-apa. Kalau kita punya frekuensi perasaan yang negatif di masa lalu, biarkan saja. Tapi ya kita bisa mengubahnya saat ini. Yuk, kalau para sahabat sekarang punya perasaan negatif saat ini, yuk kita ubah saat ini juga. Kita ubah saat ini juga. Kita masuki frekuensi baru saat ini juga. Percaya sama saya. Kalau kita mengubahnya saat ini juga, tidak usah nanti. Maka kita akan menemukan frekuensi baru. Frekuensi baru ini adalah frekuensi yang akan menarik hal-hal baru yang lebih baik lagi ke dalam kehidupan kita. Ini rahasianya para sahabat, ini yang tidak pernah disadari. Ya. Sampai sini bisa memahami ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, bagaimana cara kita memilih situasi? Semua situasi dalam kehidupan kita, kita yang memilih. Ya. Kita dapat memilih situasi tertentu. Dan pasti setiap situasi yang kita pilih, itu ada akibatnya. Situasi batin kita memilihnya, pasti ada akibatnya. Jadi semua situasi itu kita yang menentukan. Kita mau situasi seperti apa, kita yang menentukan. Tapi jangan lupa ya, di setiap situasi yang kita pilih ada akibat yang menyertainya. Karena apa? Disitulah berlaku aksi reaksi. Berlaku hukum tarik-menarik. Saya menduduki kursi ini, kenapa? Karena saya ditarik oleh gravitasi, oleh bumi. Makanya saya juga punya akibat. Akibatnya apa? Saya memberikan gaya kepada kursi dan kursi memberikan gaya kepada saya. Sehingga resultan gaya saya itu jadi 0. Akibatnya saya bisa diam di sini. Kalau resultan gaya tidak 0, tidak aksi reaksi, tidak mungkin saya bisa duduk di sini. Karena untuk diam di sini, resultan gaya harus sama dengan 0. Bukankah saya bisa duduk di sini? Karena apa? Karena ada gaya aksi reaksi antara tubuh saya dengan kursi. Akibat apa? Akibat saya ditarik oleh bumi. Sebetulnya saya dengan bumi itu tarik menarik. Cuman karena terhalang oleh kursi, sehingga saya tidak sampai ke bumi. Ini sains para sahabat, ini sains. Jadi di alam semesta ini, aksi reaksi selalu terjadi. Ya, nah oleh karena itu maka, yuk ya, ketika ada yang negatif, sekarang ungkapkan perasaan positif, walaupun itu negatif. Dengan demikian kita bisa menarik hal positif. Tetapi sebaliknya kalau ada yang negatif dalam kehidupan kita, kita mengungkapkan perasaan negatif, kita telah menggandakannya. Banyak kan di antara kita, kalau ada kesusahan, kita curhat, hati-hati, kita sedang menambah kesulitan. Kegagalan, kemudian disebarkan kemana-mana, ditulis, di status, ya, ditulis di WA, disebarkan kepada banyak orang, kita sedang memancarkan frekuensi negatif. Ya, saya nggak tahu, dulu saya belum tahu hukum ini, tapi saya tidak pernah mau menceritakan hal yang buruk dalam kehidupan saya pada siapapun. Saya telan aja sendiri.
Bahwa sekarang saya menceritakan itu hanya sebagai contoh. Bukan karena saya sedang curhat. Karena saya tidak memberikan emosi terhadap itu. Ya, saya pernah mengalami kejadian macam-macam. Ya, bahkan saya mengalami ya tempat tinggal saya harus melayang karena tertipu. Saat itu saya cuma mengungkapkan perasaan positif aja. Kalau saya masih tertipu, berarti saya masih bodoh. Berarti saya harus belajar. Gitu aja. Dan saya tidak merasa kehilangan terhadap rumah itu. Kalau saya merasa kehilangan, saya menambah kesulitan bagi kehidupan saya. Dan ternyata begitu saya ungkapkan perasaan positif. Oh, kalau saya masih tertipu berarti saya masih bodoh. Oh, berarti saya harus belajar lagi. Saya ungkapkan perasaan positif, maka ternyata ya tidak lama lagi kembali lagi kok. Ya, itu. Nah, ini ilmu penting. Ini ilmu penting. Makanya rahasia ini saya bagikan. Ya, semoga sampai 10 episode saya sudah bisa membagikan semuanya. Mungkin ada para sahabat bertanya, kenapa mesti episode-episode? Karena saya ingin memberikannya detail. Saya ingin memberikannya dengan contoh-contoh. Saya memberikannya tidak mau tergesa-gesa. Kita belajar dari alam ya. Alam itu tidak pernah tergesa-gesa tapi sampai. Lihat tuh pohon pisang. Tidak pernah hari ini ditanam besok kemudian berbuah pisang. Ya, semua berproses. Ya, bertumbuh secara kuasi statik. Ya, besar dulu. Kenapa? Kalau masih kecil sudah berbuah pisang kan rubuh. Dia besar dulu, sudah besar pohonnya, baru dia keluar buah pisangnya. Sehingga dia punya ketahanan. Tubuhnya sudah besar dulu. Itu cara semesta mengajarkan kebijaksanaan kepada kita seperti itu. Para sahabat, ya, saat ini ya kalau kita mau nyadari, itu di atas kepala kita tuh di sana, ya, disebut saja di ruang kosong di atas kita. Coba, bisa nggak kita menghitung ada berapa miliar liter air yang sekarang ada di sana, yang mewujud sebagai kabut? Kan kita baru terkejut ketika terjadi banjir. Ketika banjir sudah terjadi kita baru sadar, wah banjir, air meluap, bukannya air yang menguap itu dari atas. Dan sekarang air tinggal di atas, wujudnya adalah kabut. Coba perhatikan, tidak pernah air dari atas tumpah sekaligus. Dan kalau tumpah sekaligus, bayangkan ya, semua pohon akan mati, semua ranting akan patah. Tetapi semesta begitu, turunnya satu tetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes. Dan proses perubahan air, wujud air, dari fase uap, ke fase cair itu berlangsung tahap demi tahap. Itu yang diajarkan semesta. Makanya datang ke buminya kan air satu tetes sehingga pohon bahagia. Coba kalau datangnya blok gitu, wah, mungkin padi juga akan hancur, ya kan? Itulah cara semesta memberikan cintanya kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Luar biasa bukan? Tapi kita tidak pernah menyadarinya ya. Barangkali kita ini kurang merenung aja. Terlalu sibuk ya untuk mengurusi orang lain. Kadang-kadang mengurusi diri sendiri tidak ada waktu. Pokoknya kalau orang lain berbeda dengan kita, sudah ya dianggap salah, diserang. Hati-hati para sahabat, ketika kita protes, sebetulnya kita sedang mengungkapkan perasaan negatif. Dan semua akan kembali kepada kita. Makanya ya, saya terhadap apapun ya tidak pernah mengungkapkan perasaan negatif. Saya positifkan aja perasaan saya. Selalu positifkan ya. Bahkan kalau ada orang ya meminjam uang pun saya ungkapkan perasaan positif. Berarti ya semesta mempercayai saya bahwa saya adalah orang yang berkecukupan. Sehingga saya dipercaya didatangi orang itu untuk membantunya. Ungkapkan aja perasaan positif. Dan kita bisa membantu orang. Dan kita juga tidak merasa kekurangan ketika kita membantu dia. Coba ya, seperti itu. Tapi harus ada batasan ya. Jangan jadi orang bodoh baik hati. Membantu itu namanya membantu berarti memberi pertolongan. Yang namanya memberi pertolongan berarti memandirikan orang itu. Hati-hati ya, jangan sampai orang yang ditolong itu malah justru memiliki kebergantungan kepada kita. Kalau itu bukan menolong, itu namanya meracuni. Kita telah melumpuhkan orang itu. Jadi kalau menolong itu berarti memandirikan orang itu. Hati-hati ya, makanya kita harus mengedukasi ya setiap pertolongan kita kepada mereka. Bukan untuk melumpuhkan mereka agar bergantung kepada kita, tetapi agar mereka menjadi mandiri. Itu yang paling penting. Ya, sekarang ya. Kita bisa memilih situasi ya. Oke. Contoh yang sederhana aja tentang apa? Tentang hubungan. Hubungan itu banyak ya. Hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan siapa saja. Ini saya berbicara tentang relationship, tentang hubungan ya. Misalnya tentang hubungan. Perasaan kita akan sangat menentukan kualitas hubungan kita. Sekali lagi ya, perasaan kita akan sangat menentukan kualitas hubungan kita. Apapun perasaan yang kita ungkapkan tentang hubungan itu pula yang akan kita terima. Jadi kenapa kok hubungan saya memburuk? Itu karena perasaan kita yang diungkapkan kepada semesta itu memburuk. Contoh misalkan begini ya. Kita misalkan mengungkapkan perasaan negatif
kepada atasan kita. Ini hubungan kerja, ya, kepada atasan kita. Jadi selalu aja diungkapkan perasaan negatif, ya. Misalnya perasaan negatif itu kita tidak suka ketika ditegur oleh atasan kita. Kita tidak menerima bahwa teguran itu untuk memajukan diri kita. Itu berarti kita mengungkapkan, nah hubungan dengan atasan akan memburuk. Coba ungkapkan perasaan positif. Oh, atasan saya menegur saya karena cinta kasih. Atasan menegur saya karena atasan saya peduli pada karir saya. Atasan saya menegur saya karena saya harus lebih bagus, kinerja harus lebih bagus. Ungkapkan perasaan positif. Perhatikan saya, hubungan kita dengan atasan akan membaik. Demikian juga hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan keluarga, ya. Tergantung seberapa positif kualitas hubungan kita, tergantung daripada seberapa positif perasaan kita. Silahkan ya, yang ini tidak usah saya bahas terlalu dalam. Para sahabat kan punya masalah sendiri-sendiri ya. Kenapa hubungan saya dengan pasangan misalnya terus memburuk? Coba periksa bagaimana perasaan kita yang diungkapkan terhadap pasangan. Ketika pasangan menegur kita, kita marah. Ketika pasangan menasehati kita, kita marah. Coba, kalau pasangan kita dipandang sebagai guru kita, guru kesabaran kita, bahkan saat pasangan pun mungkin ya melakukan tindakan yang kita tidak suka, marah-marah misalkan sama kita, kita pandang aja dia sebagai guru kita. Kita pandang dia sebagai orang yang diutus semesta untuk mendewasakan kita. Saya yakin ungkapan perasaan positif malah justru akan mengubah hubungan kita menjadi lebih baik. Ya, saya berikan contoh-contoh supaya para sahabat bisa memahaminya lebih sederhana. Ya, oke. Jadi hubungan dengan siapapun bisa membahagiakan, bisa memberi semangat, bisa memuaskan, tergantung pada ungkapan perasaan kita tentang hubungan. Bisa juga, mohon maaf para sahabat, hubungan kita membosankan, membuat kita putus asa, hubungan kita mencemaskan, hubungan dipenuhi dengan kebencian, malah justru menimbulkan depresi. Tergantung kepada perasaan kita. Oleh karena itu maka ungkapkan perasaan positif tentang hubungan itu. Gitu. Ya. Jadi perubahan perasaan berarti itulah namanya perubahan takdir. Jadi perubahan perasaan itulah perubahan takdir. Jadi kalau kita ingin mengubah takdir, langkah pertama yang harus diubah adalah ubah perasaan kita. Nah, saya sudah menjelaskan hari ini kalau perasaan itu adalah frekuensi. Saya sudah menjelaskan hari ini kalau perasaan itu adalah frekuensi. Ya? Oke. Ya. Jadi sebetulnya ada banyak pilihan frekuensi perasaan. Di frekuensi perasaan mana kita berada, itulah yang akan kita terima. Jadi frekuensi perasaan kita itu spektrumnya sangat luas. Nah, sekarang tergantung kita mau menempatkan diri kita di frekuensi perasaan yang mana. Ulangi ya, tergantung kita mau menempatkan diri kita di frekuensi perasaan yang mana. Ya, nah banyak orang yang reaksi dirinya terhadap yang di luar itu selalu negatif. Ya, mengungkapkan kemarahan, hati-hati itu. Berarti sedang mengungkapkan perasaan negatif. Hati-hati itu. Maka kita akan menemukan begitu banyak hal negatif dalam hidup. Baik ya, para sahabat, saya akan bicara tentang kendali otomatis perasaan. Nah, ini penting ya, kendali otomatis perasaan. Dan kita harus melepaskan kendali otomatis perasaan itu. Apa yang disebut dengan kendali otomatis perasaan? Begini ya. Banyak yang tidak menyadari bahwa perasaan kita adalah penyebab datangnya sesuatu yang menimpa kita. Ulangi ya. Kalau sudah tidak disadari itu kan udah otomatis. Otomatis itu kan berarti tanpa kendali, bukan? Ya, pesawat otomatis berarti kan tidak usah dikendalikan, dia sudah bisa mengendalikan sendiri. Jadi yang disebut dengan otomatis itu tanpa kendali. Kalau misalkan listrik ini nyala karena stop kontak itu ada kendali. Tapi kalau dia nyala sendiri kan sudah tanpa kendali, berarti itu yang namanya otomatis. Ngerti ya? Bedanya otomatis dengan bukan otomatis. Nah, perhatikan saya. Banyak yang tidak menyadari bahwa perasaan kita adalah penyebab datangnya sesuatu yang menimpa kita. Contoh sederhana. Ini perasaan kita negatif. Kemudian menarik hal yang negatif. Nah, ketika ada hal yang negatif, berikutnya apa? Perasaan kita tambah negatif. Berarti itu otomatis. Maka kita harus melepaskan kendali otomatis itu. Kalau kita tidak melepaskan kendali yang otomatis itu, kita terus-menerus berada dalam penjara kenegatifan akibat perasaan kita yang dibiarkan otomatis. Ulangi ya, ulangi supaya gampang. Perasaan kita negatif. Terus
menimbulkan hal yang negatif. Hal yang negatif akan menimbulkan perasaan lebih negatif lagi. Kalau perasaan kita tambah negatif karena ada yang negatif, berarti kita sedang melepaskan perasaan kita dalam kendali otomatis. Akibatnya apa? Perasaan kita yang negatif akan menarik lagi hal yang negatif lebih banyak. Berikutnya apa? Perasaan tambah negatif lagi. Jadi kita akan terus-menerus berada dalam siklus yang negatif. Karena apa? Kita membiarkan kendali otomatis itu mengendalikan perasaan kita. Oke ya, bisa mengerti ya? Nah, ini yang tidak disadari. Lalu kita tidak pernah jujur untuk mengakui bahwa hal negatif yang datang kepada kita itu akibat perasaan kita. Bahkan kita tidak jujur juga bahwa hal positif yang datang dalam kehidupan kita sebetulnya akibat dari perasaan kita juga. Nah, ini ya, belajar melepaskan kendali otomatis dari perasaan. Jadi jangan dibiarkan ya kendali otomatis terus berjalan. Kita harus mengendalikannya karena kita punya kekuasaan untuk mengendalikan diri kita. Jadi tadi ketika ada yang negatif ya, buru-buru ya, ubah perasaan kita terhadap yang negatif menjadi positif. Dengan apa? Dengan cara mengubah perasaan kita. Tadi sudah saya berikan contoh ya, ketika dapat tagihan apapun atau apapun. Misalkan kita sakit, ya sakit. Nah, ketika sakit itu kan sebut aja sakit negatif lah. Nah, ketika kita mengungkapkan hal negatif terhadap kesehatan, seakan-akan kesehatan itu jauh dari kita, kesehatan itu bukan milik kita, maka kita akan terus sakit. Karena sakit itu sebenarnya ketiadaan kesehatan, bukan? Sedangkan yang mau hadir ke dalam kehidupan kita apa? Kesehatan. Kita tidak menarik kesehatan itu karena tidak mengungkapkan perasaan positif terhadap kesehatan. Malah justru lebih banyak mengungkapkan perasaan negatif terhadap sakit. Yang datang adalah sakit, nggak sembuh-sembuh. Ya, ini harus dicermati ya, harus dipahami. Baik, saya teruskan sekarang. Ketika kita bereaksi negatif terhadap sesuatu yang terjadi, berarti kita sedang memancarkan lebih banyak lagi perasaan negatif. Setuju ya? Oke. Dan kita akan menerima lebih banyak lagi hal yang negatif. Masuklah kita pada siklus perasaan negatif. Kenapa? Karena kita membiarkan kendali otomatis perasaan berjalan. Ini harus dilatih ya, para sahabat, harus dilatih. Jadi kalau gitu peringatan dari saya apa? 1. Jangan memasang perasaan pada kendali otomatis. Kendalikan perasaan secara sadar. Jangan memasang perasaan kita pada kendali otomatis. Berarti apa? Kendalikan perasaan secara sadar. Itulah pentingnya kita belajar kesadaran. Banyak yang nggak ngerti ya, belajar kesadaran, tapi nggak sadar-sadar. Malah membiarkan semuanya berjalan secara otomatis. Makanya kendalikan perasaan kita ya. Jangan memasang perasaan kita pada kendali otomatis, tapi kendalikan perasaan kita secara sadar. 1, yang pertama. Yang kedua, peringatan yang kedua. Jangan terjebak pada siklus perasaan yang diakibatkan oleh perasaan kita sendiri secara otomatis. Nah, terjebak pada siklus perasaan berarti kita membiarkan perasaan kita pada kendali otomatis. Nah, bagus kalau perasaannya positif. Nggak apa-apa, kendali otomatisnya bisa berjalan. Perasaan positif, lalu apa? Menghasilkan hal yang positif. Hal yang positif menarik lagi, menimbulkan perasaan yang positif. Perasaan positif menimbulkan yang positif lebih banyak lagi. Nah, kalau ada di siklus positif, ya nggak apa-apa sih. Biarkan aja itu otomatis. Tetapi ya, kendali otomatis perasaan ini sangat berbahaya ketika berada dalam perasaan yang negatif. Ya, nah, jadi banyak manusia yang hidupnya terus berputar-putar dalam lingkaran tanpa tujuan. Nah, kapan kita berputar-putar dalam lingkaran tanpa tujuan? Ketika kita membiarkan perasaan berada pada kendali otomatis. Nah, ini kenapa saya tidak berikan sekaligus ilmunya pelan-pelan para sahabat? Karena apa? Ini hari ini saya bicara ini, praktekkan dulu. Bahkan ada yang bilang sama saya, katanya terlalu cepat kalau saya memberikan ini seminggu sekali. Ya nggak apa-apa ya. Saya berikan setiap seminggu sekali, tetapi latihannya terus-menerus ya. Jadi jika perlu ulang-ulang ya. Jadi hidup menakjubkan bagian 1, bagian 2, bagian 3, ulang-ulang ya. Kita udah masuk ini bagian yang keempat. Oleh karena itu, saya sangat senang sekali kalau para sahabat semua mempraktekkan ini. Dan para sahabat akan mengalami kehidupan yang spektakuler. Hidup ini benar-benar menakjubkan kalau kita tahu rahasianya. Ya, gitu. Makanya miskin berasal dari perasaan miskin.
Kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Begitu kita tidak pernah melayakkan diri kita, maka kita akan selamanya di situ. Contoh sederhana lah, saya iseng-iseng mewawancarai orang yang kerja di tempat saya. Ada yang kerjanya tukang tembok. Saya tanya, sejak kapan kamu jadi tukang tembok? Ya sejak muda. Sekarang umurnya sudah 56 tahun, masih juga tukang tembok. Terus saya tanya, ya, apa kamu tidak mau misalkan jadi mandor? Apa kamu tidak mau misalnya jadi pemilik rumahnya gitu, ya, yang membayar tukang tembok? Dia mengatakan apa pada saya? Ya, saya mah cukup segini juga, saya bersyukur. Nah, jadi memang dia hanya melayakkan dirinya jadi tukang tembok, selamanya akan jadi tukang tembok. Kalau dia mau memantaskan diri jadi mandor aja, mungkin sudah naik kelas. Apalagi dia memantaskan diri jadi pemilik rumahnya, mungkin naik kelas. Jadi sebetulnya kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Karena dirinya sendiri ya yang menarik itu. Nah, dirinya sendiri yang menarik itu. Like attracts like. Jadi saya lalu menemukan jawaban dari situ. Ya sudah. Ya, ada juga saya mewawancarai orang yang jadi mandor. Ya, gajinya lebih besar sedikit ya dari itu. Tapi dia berbeda cara berpikirnya. Kemudian dia mengatakan, ya saya nggak mau ya terus-menerus seperti itu. Ya, capek Pak, karena saya udah tua. Yang saya ingin ya penghasilan saya meningkat seiring dengan proses penuaan saya karena saya tidak mampu lagi untuk ngangkat-ngangkat yang berat itu. Ternyata begitu perasaan dia diubah, dia juga berubah keadaannya. Makanya saya sering mengatakan ini, kalau saya ngasih kuliah entrepreneur ya di perguruan tinggi, saya sering mengatakan begini. Syarat untuk menjadi orang kaya itu harus malas. Oh, terkejut tuh mahasiswa. Syarat untuk menjadi orang kaya itu harus malas. Dikiranya malas yang saya maksud itu tidak usah melakukan apa-apa kemudian kaya, bukan. Contoh ya, malas lah ya kalau harus ngangkat-ngangkat semen. Malas kalau harus pegang cangkul. Berarti harus jadi pemiliknya, itu maksud saya. Ya, itu maksud saya. Jadi malas untuk mengerjakan yang keras-keras. Bagaimana caranya? Ya, penghasilannya besar tetapi tidak berada di posisi itu. Ya, bukan berarti menyepelekan posisi yang lain, tidak. Semua orang juga sama pentingnya. Tapi ini dalam rangka mengubah nasib. Makanya saya bilang untuk menjadi orang kaya itu harus malas, ya kan? Coba ya, mohon maaf ya. Orang yang kerja di bangunan itu jam 8 masuk, jam 4 baru selesai. Dan sepanjang waktu dia bekerja terus-menerus. Dan kalau dia bekerja dapat uang, tidak bekerja tidak dapat uang. Tapi pemilik real estate-nya kan jalan-jalan. Pemilik real estate-nya kan terbang kemana piknik gitu. Sementara kan rekening dia nambah terus. Nah, itu maksud saya. Karena dia sudah tahu rahasia itu. Ya, untuk menjadi orang kaya itu harus malas. Dibuat apa ya? Jadi orang kaya tapi semua dikerjakan sendiri. Betul nggak? Duitnya banyak. Nembok sendiri, masang bata sendiri, ya ngangkat-ngangkat semen sendiri. Itu kan menyusahkan diri sendiri, ya, gitu. Nah, ini hal-hal dasar yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi banyak manusia yang hidupnya terus berputar-putar dalam lingkaran tanpa tujuan. Nah, kenapa? Karena dia itu tidak tahu, tidak mempelajari. Makanya betul ya Nabi Muhammad mengatakan tafakur sejenak itu jauh lebih mulia daripada sholat sepanjang malam. Karena apa? Kalau sholat pun kita tidak mengerti tujuannya, tidak tahu rasanya, tidak tahu ya cara melakukannya dengan baik. Jadi sholat itu kemudian tidak menjadi instrumen yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi banyak juga kita melihat contoh ya, sudah melakukan itu ya tetapi dia juga tidak bisa ya mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu artinya berputar-putar tanpa tujuan. Nah, yang paling berbahaya itu adalah berputar-putar tanpa tujuan. Dan orang yang berputar-putar tanpa tujuan, bahayanya dia merasa seakan-akan dia sudah pergi jauh. Padahal nggak kemana-mana. Itu yang paling berbahaya ya. Sehingga akan terjebak menjadi orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Puncaknya menjadi orang yang sok tahu. Diberitahu tidak mau tahu. Kalau ngomong seperti yang paling tahu. Padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah itulah ya, terjebak dalam lingkaran tanpa tujuan. Itu yang dimaksud. Ya termasuk dalam segala hal. Jadi hidup sudah lama, tetapi tidak mempelajari cara hidup. Makanya kita harus mempelajari yang namanya literasi kehidupan. Jadi literasi itu kita belajar cara hidup. Ya, karena banyak orang yang hidup menyerahkan pada keadaan. Ya sebagaimana orang hidup gitu. Ya orang hidupnya begitu, yang ngikutin aja gitu. Nah kita kebanyakan terus-menerus mencontoh orang lain. Yang paling berbahaya kan ketika kita dicontoh kehidupan kita oleh anak kita. Karena apa?
Anak itu mungkin sering gagal mendengarkan kata-kata orang tua, tapi anak tidak pernah gagal mencontoh orang tua. Dan hati-hati ya, orang tua banyak sekali membangun paradigma berpikir anak sebagaimana yang orang tua mau. Bahkan orang tua sering mengatakan kata-kata negatif kepada anak. Dan itu masuk di alam bawah sadarnya. Itu membentuk pikiran anak. Sehingga kalau nasib anak itu sama dengan nasib orang tuanya. Karena orang tuanya yang telah ya mewariskan nasib itu lewat kata-kata, lewat pikiran. Kan orang tua sering mengatakan, nah hidup itu susah dan penuh perjuangan. Kenapa sih tidak diganti sama anak hidup itu mudah dan menyenangkan? Kenapa tidak diganti dengan itu? Daripada kita mengatakan hidup itu susah dan penuh perjuangan, lebih bagus kan dikatakan hidup itu mudah dan menyenangkan. Nah, padanan katanya diambil yang lebih positif. Ya, itu. Nah, jadi ketika kita ya tidak punya uang misalkan. Contoh tidak punya uang. Ya. Kita tidak punya uang. Kemudian kita tidak nyaman ya, gara-gara tidak punya uang. Saya mau nanya pada para sahabat. Tidak nyaman perasaan positif atau negatif? Negatif kan? Oke. Apa yang terjadi? Kita tidak sadar sebetulnya yang menyebabkan tagihan membengkak itu perasaan negatif kita. Gara-gara tidak punya uang, perasaan kita negatif. Coba kita belajar mempositifkan perasaan walaupun uang mungkin sekarang belum kita miliki. Apalagi ketika kita ya bisa bersyukur di tingkatan syukur ya. Tingkat syukur. Belajar bersyukur terhadap yang belum terjadi. Kalau bersyukur terhadap yang sudah terjadi, yang sedang terjadi gampang. Belajar bersyukur terhadap yang belum terjadi. Gimana caranya? Merasakan seakan-akan yang belum terjadi itu sudah terjadi sekarang. Ini bukan halusinasi. Bukan. Tetapi ini imajinasi. Ini visualisasi. Belajar merasakan, membesarkan rasa kita. Daripada kita merasa tidak nyaman kan negatif. Itu yang menyebabkan ya tagihan semakin membengkak. Berikutnya apa? Akan ada kejadian yang menguras uang kita semakin dalam. Dan perasaan kita harus diubah. Dan kita banyak yang tidak mengakui bahwa sebenarnya tagihan membengkak itu karena perasaan kita terhadap uang itu negatif. Nah, ketika kita bereaksi negatif tentang tagihan, misalkan yang tadi, berarti kita mengungkapkan perasaan negatif yang lebih besar tentang uang. Dan akan lebih banyak lagi menimbulkan keadaan negatif tentang uang. Makanya kita berkelindan di situ terus, di situ terus, ya. Tidak keluar dari situ. Ini harus dirubah ya perasaan kita. Setiap detik adalah peluang untuk mengubah hidup kita dengan cara mengubah perasaan kita. Tak peduli sebelumnya seperti apa. Udah, yang sudah lewat, perasaan kita seperti apa, udah lupakan aja. Dan sekarang kita bisa mengubahnya. Gimana caranya? Masuklah ke frekuensi yang berbeda. Maka hukum tarik-menarik akan merespon kita di frekuensi yang berbeda. Ya? Oke. Kita selama ini diajarkan untuk menyesali kesalahan. Saya mau menyitir satu perkataan dari Neville Goddard. Neville Goddard ini adalah seorang pemikir, ya, seorang filosof, ya. Nah, saya akan bacakan yang aslinya dari Neville Goddard. Dia mengatakan begini, jangan membuang waktu sedetik pun dalam penyesalan. Karena menyesali kekeliruan di masa lalu sama saja dengan menularkan kembali kesalahan itu pada diri sendiri. Jadi, menyesali kekeliruan di masa lalu sama dengan menularkan kembali kesalahan itu pada diri sendiri. Ini Neville Goddard, seorang pemikir. Nah, sementara kita akan diajarkan untuk selalu menyesali kekeliruan kita. Nah, ketika kita menyesali kekeliruan kita, berarti kita terus-menerus berada di frekuensi yang negatif. Apa yang terjadi? Kita sedang menularkan kembali kesalahan masa lalu itu ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita sebetulnya sedang mengundang kembali kesalahan masa lalu itu untuk terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya orang-orang neuroscience mengatakan, ya rasa bersalah itu ternyata negatif. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan, tapi jangan sampai kita tinggal di rasa bersalah itu secara terus-menerus. Karena kita akan menarik kesalahan-kesalahan yang sama. Karena kita, karena di sini akan berlaku hukum tarik-menarik. Jadi daripada begitu, sudah rubah diri kita ke frekuensi perasaan yang positif, itu sudah masa lalu, kita sudah menerima akibat dari kekeliruan yang kita lakukan, kita sudah menerima akibatnya, kita sudah merasakan akibatnya, sudah stop, ya. Itu sudah masa lalu. Jadi kita ubah perasaan kita lebih positif saat ini. Supaya ke depan kita akan mendapatkan keadaan yang lebih positif.
Nah, bagaimana dengan orang-orang yang suka membuat dalih? Ini dalih ya. Ini sumir sekali karena banyak